Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haris Effendi Latukonsina dengan NIM 2020-73092. Di sini saya akan menjelaskan tugas mekanika tanah lanjut saya. Materi saya yaitu adalah tanah lunak. Tanah lunak dalam konstruksi sering terjadi permasalahan. Hal ini disebabkan karena daya dukung tanah tersebut rendah. Daya dukungnya rendah dapat menimbulkan kerugian dari sisi biaya konstruksi yang semakin mahal, sehingga terancamnya keselamatan konstruksi, di mana struktur tidak bisa menahan beban serta tidak dapat berdiri secara stabil dan kokoh, sehingga berpotensi bangunan tersebut akan roboh. Selanjutnya, tanah lunak mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Kuat geser rendah. Bila diukur secara kuantitatif, memiliki nilai kurang dari 40 kPa. 2. Secara visual, dapat ditembus dengan ibu jari minimum sedalam 2,5 cm. Ketiga, bila kadar air bertambah, maka kuat geser tersebut berkurang. 4. Bila struktur tanah terganggu, maka kuat gesernya juga berkurang. 5. Bila basah, bersifat plastis dan mudah mapat, kompresibilitasnya tinggi. 6. Material kedap air atau permeabilitasnya rendah. Tanah lunak juga memiliki daya dukung yang lebih kecil dari 0,5 kg. Nilai SPT juga lebih kecil daripada Terzaki 1967. Berdasarkan uji lapangan, tanah lunak secara fisik dapat diremas dengan mudah oleh jari-jari tangan. Menurut TOHA 1989, sifat umum tanah lunak adalah memiliki kadar air 80-100%, batas cair 80-110%, batas plastis 30-45%, dan saat dites shift analisis, maka butiran yang lolos oleh saringan nomor 200 akan lebih besar dari 90%. Tanah lempung lunak dapat dikategorikan ke dalam kelompok MH atau OH berdasarkan sistem klasifikasi Unified Soil Classification System yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh Chesgret 1948. Terdapat pada gambar di bawah ini yang menjelaskan klasifikasi didasarkan atas prosedur di laboratorium dan di lapangan. Tanah yang menunjukkan karakteristik dari dua kelompok harus diberi klasifikasi pembatas yang ditandai dengan simbol yang dipisahkan oleh tanda penghubung. Berikutnya adalah perbaikan tanah lunak. Perbaikan tanah lunak atau ground improvement adalah suatu cara untuk memperbaiki sifat-sifat tanah seperti kuat geser, kekakuan, dan permeabilitas dari tanah lunak. Tujuan dilakukannya perbaikan ini adalah untuk 1. Menaikkan kapasitas dukung tanah, 2. Mereduksi penurunan bangunan, 3. Menghindari pondasi yang terlalu dalam, 4. Menghindari pergantian tanah yang cukup besar, dan terakhir 5. Untuk menghemat biaya. Pertimbangan yang matang diperlukan untuk memutuskan tipe-tipe perbaikan tanah yang cocok untuk suatu proyek tertentu. Evaluasi awal diperlukan termasuk karakteristik kondisi tanah dan kedalaman air tanah di tempat. Untuk proyek baru, diperlukan penyelidikan tanah untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna untuk memutuskan perlu tidaknya dilakukan perbaikan tanah. Kondisi tanah yang perlu dilakukan perbaikannya adalah 1. Tanah-tanah sulit seperti tanah lempung lunak, ekspansif, tanah yang mudah runtuh, dan tanah yang mengandung bahan organik. 2. Tanah yang berpotensi terjadi likuifaksi. 3. Tanah yang berkapasitas dukung rendah atau kemudahan mapatnya tinggi. The American Society of Civil Engineering memiliki klasifikasi untuk perbaikan tanah lunak beserta macam tanah dan struktur yang diaplikasikan. Metode ini disajikan dalam tabel yang ada di bawah ini. Dapat dilihat pada metode pertama, pembongkaran dengan penggalian, macam tanah kohesif dan non-kohesif, macam struktur, semua struktur. Metode kedua ada pembongkaran dan pemindahan, macam tanahnya itu kohesif dan macam strukturnya hanya untuk timbunan. Ketiga ada prapembebanan, macam tanahnya kohesif dan non-kohesif, macam strukturnya untuk semua struktur. Dan juga dapat dilihat berbagai macam metode dan macam struktur dan macam tanah. Dari metode tabel di atas, metode yang dipilih untuk perbaikan lokasi pembangunan bergantung pada lokasi pembangunan, tipe material geoteknik, lokasi, persyaratan penggunaan lokasi, pengalaman lokal, waktu, dan biaya. Selanjutnya ada drainase vertikal dengan material geosintetik.
Prinsip perbaikan tanah dengan drainase vertikal adalah mengkonsolidasi tanah dengan derajat tertentu secara cepat sampai terjadi penurunan sesuai dengan beban yang diberikan. Sistem drainase vertikal dapat diilustrasikan sebagai gambar yang ada di bawah ini. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa proses tanpa drainase vertikal akan memberikan jarak pengairan air yang panjang dan waktu yang lama pada proses keluarnya air. Dengan menggunakan drainase vertikal, menggunakan sintetik akan memperpendek jarak keluarnya air menuju saluran drainase atau material geosintetik, sehingga proses konsolidasinya akan lebih cepat. Teori dan perencanaan prakompresi dengan vertical drain. Tujuan utama metode ini, baik dengan atau tanpa vertical drain, adalah mencapai derajat konsolidasi tertentu dalam batas waktu yang tersedia. Derajat konsolidasi rata-rata U dapat diukur dengan membandingkan tenaga air pori yang terdisipasi terhadap tegangan pori awal. Waktu yang diperlukan untuk mencapai derajat konsolidasi rata-rata akibat aliran air pori dalam arah vertikal UV dapat dihitung menurut persamaan sebagai berikut ini. Terakhir ada peningkatan daya dukung tanah akibat prakompresi. Ketika tanah lunak terbebani, tegangan air pori tidak akan cepat terdisipasi karena tanah lempung memiliki permeabilitas yang rendah. Kuat geser yang termobilisasi adalah kuat geser underranet. Kuat geser underranet SU untuk tanah lempung yang terkonsolidasi normal berkaitan langsung dengan tegangan efektif tanah. Adapun 3 poin dari peningkatan daya dukung tanah akibat prakompresi. Dan dari gambar yang ada di bawah ini dapat diberikan contoh peningkatan tegangan efektif akibat prakompresi dengan peningkatan kuat geser, maka otomatis daya dukungnya meningkat. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.